Asia menanti. 8 tim Liga 1 berjuang untuk tiket Asia. Kembali bermain, Slavko siap bantu Persebaya hadapi Semen Padang. Wajib menang, Persebaya berambisi kalahkan Semen Padang demi tiket Asia. Lisensi AFC terkantongi, Persebaya Surabaya berpeluang main di Asia. Minati, duo kembar, Persebaya rekrut Yacop dan Yance Sayuri. Kesalahan fatal, Andika Ramadhani jadi sasaran kritik bonek mania. Target selanjutnya, Persebaya Surabaya ambisi amankan kuota Asia. Biang kerok terungkap, Paul Munster beberkan penyebab kegagalan Persebaya. Persebaya resmi kantongi lisensi AFC 2025-2026. Harapan Persebaya Surabaya untuk kembali tampil di pentas Asia semakin nyata. Klub kebanggaan Bonek dan Bonita itu resmi dinyatakan lolos verifikasi lisensi klub AFC untuk musim 2025-2026. Dalam proses verifikasi, AFC menetapkan 5 aspek penting yang harus dipenuhi setiap klub. Kelima aspek tersebut meliputi sporting, infrastruktur, personel dan administrasi, legal, serta finansial. Seluruh aspek tersebut dinilai secara ketat dan menyeluruh oleh AFC Club Licensing Committee. Jika ada satu saja unsur yang tidak terpenuhi, maka klub tersebut otomatis gagal mendapatkan lisensi. Sekretaris Persebaya, Ram Surahman, menjelaskan bahwa proses mendapatkan lisensi sangat ketat dan penuh tantangan. Klub tidak hanya diminta mengurus dokumen administratif, tetapi juga menunjukkan implementasi nyata di lapangan. Ambisi Persebaya di pertandingan selanjutnya. Tim Bajul Ijo kini harus mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi Semen Padang. Persebaya Surabaya wajib memenangkan laga pekan ke-32 Liga 1 2024-2025 ini. Kemenangan akan menjaga peluang mereka naik ke peringkat 2 klasemen. Paul Munster menekankan pentingnya evaluasi tim. Paul Munster yakin laga selanjutnya bisa memberikan kemenangan, meski jelas tidak mudah. Semen Padang yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi jelas akan tampil mati-matian membawa pulang poin. Semen Padang juga sedang dalam tren positif, 3 pertandingan terakhir selalu menang, termasuk mengalahkan Madura United 2-1 di laga terakhir. Namun, Persebaya mendapat tambahan kekuatan, bek asing tengahnya, Slavko Damjanovic yang absen 2 laga terakhir karena sanksi kartu, sudah bisa dimainkan. Di kompetisi Indonesia tidak boleh meremehkan tim manapun. Kami sangat fokus 3 pertandingan tersisa, kata pelatih Persebaya, Paul Munster. Slavko Damjanovic sudah bisa dimainkan lagi. Slavko Damjanovic sudah absen dalam 2 laga Persebaya Surabaya. Bek asal Montenegro itu menepi karena sanksi kartu merah. Tanpa Slavko, performa Green Force memburuk. Mereka selalu meraih hasil imbang dalam 2 laga itu, yakni 1-1 melawan Arema FC dan 3-3 kontra Persik Kediri. Sejatinya, bukan kali ini saja Persebaya tampil buruk tanpa Slavko. Beruntung, bek 32 tahun itu bisa comeback. Dia akan kembali turun ketika Green Force menjamu Semen Padang 11 Mei 2025. Pelatih Persebaya Paul Munster memang senang dengan kembalinya Slavko. Tapi, ketika ditanya soal ketergantungan kepada salah satu pemain, Munster membantah hal itu. Karena bagi kami yang paling penting adalah kerjasama tim. Persebaya merupakan tim yang bermain dengan kolektif, kata pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Tapi, kembalinya Slavko jelas membuat lini belakang lebih kokoh. Dia merupakan bek tengah dengan statistik terbaik di Persebaya. Tercatat, Slavko sudah melakukan 70 sapuan dan 63 intercept. Kemungkinan dia akan kembali berduet dengan Daim Dimov. Sementara Kadek Raditya yang menggantikan Slavko dalam 2 laga sebelumnya, kemungkinan besar bakal dicadangkan. Duet Slavko Dimov diharapkan bisa jadi tembok kuat ketika melawan Semen Padang. Apalagi tim berjuluk Kabau Sirah itu sedang dalam kondisi terbaik. Perebutan posisi runner-up Liga 1 memanas. 8 tim masih secara matematis memiliki peluang untuk finish di peringkat kedua klasemen. Saat ini,
Dewa United FC berada di posisi tersebut dengan koleksi 54 poin, namun mereka belum bisa bernapas lega. Persebaya Surabaya yang menempati posisi ketiga juga mengumpulkan poin sama, yakni 54 poin. Ketatnya persaingan ini diperparah dengan kehadiran Malut United FC di peringkat keempat dengan 53 poin. Hanya terpaut satu angka dari dua tim di atasnya. Hebatnya lagi, Malut United sedang dalam performa impresif dengan mencatatkan 12 laga tanpa kekalahan, termasuk kemenangan mengejutkan 1-0 atas Persib Bandung. 3 pekan tersisa akan menjadi penentu. Beberapa laga krusial diprediksi akan sangat menentukan arah persaingan papan atas. Salah satunya adalah duel Persija Jakarta kontra Bali United pada 10 Mei yang mempertemukan dua tim dengan poin identik. Dengan hanya 3 pertandingan tersisa dan selisih poin yang begitu tipis, papan atas klasemen Liga 1 musim ini masih penuh kejutan. Perebutan tiket Asia belum selesai dan kompetisi akan memanas hingga peluit akhir musim ditiup. Persebaya sudah lupakan hasil hadapi Persik Kediri. Tim Persebaya sudah melupakan hasil gagal menang atas Persik Kediri lewat gol dramatis Vergonzi di menit akhir laga. Tim Bajul Ijo harus kembali menatap 3 poin di laga sisa demi memburu finish di posisi runner-up klasmen akhir Liga 1 2024-2025. Pelatih Persebaya Paul Munster berharap tim mulai fokus menatap laga selanjutnya menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu 11 Mei 2025. Persebaya wajib menang laga pekan ke-32. Liga 1 2024-2025 ini untuk menjaga peluang naik ke peringkat 2 klasemen. Sekarang kami fokus pertandingan berikutnya menghadapi Semen Padang, kata Paul Munster. Selama latihan, kami akan melakukan evaluasi lagi. Tunjukkan video dan bekerja dengan pemain, kami menyisakan 3 pertandingan lagi, tambahnya. Salah satu fokus perbaikan ditambahkan pelatih asal Irlandia Utara itu, konsentrasi pemain di menit-menit akhir. Yakob dan Yanse Sayuri diminati manajemen Persebaya. Yakob dan Yanse Sayuri dirumorkan masuk dalam radar Persebaya Surabaya untuk gelaran Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Dua saudara kembar ini berpotensi membuat manajemen Persebaya Surabaya untuk merekrutnya di musim depan. Diketahui, Persebaya Surabaya sendiri memang pernah memiliki keinginan yang belum terwujud untuk membawa Sayuri bersaudara ke Surabaya. Persebaya Surabaya memiliki sejarah yang baik bersama pemain kelahiran tanah Papua. Sebut saja Ruben Sanadi, Nelson Alom, dan Fendri Imbiri yang menjadi bagian dari sejarah Persebaya Surabaya promosi ke Liga 1 Indonesia. Selain itu, finansial Persebaya Surabaya dalam kondisi yang sehat untuk memboyong dua bersaudara itu. Namun, kontrak Yakob dan Yanse Sayuri dengan Malut United berakhir pada Selasa, 30 Juni 2026 nanti. Persebaya Surabaya harus merogoh kocek yang besar untuk membawa keduanya. Momen mengharurkan Flavio Silva hadapi Persik. Momen emosional bagi Flavio Silva, ex-penyerang Persik yang kini berseragam Persebaya. Flavio tampil tajam dan mencetak gol penting menjelang akhir babak pertama. Aksinya memukau di lini depan menjadi penegasan kapasitasnya sebagai penyerang berbahaya. Dengan rating 8,1, Flavio tercatat sebagai pemain Persebaya dengan performa terbaik dalam laga tersebut. Flavio Silva, yang sempat membela Persik musim lalu, bermain lepas dan penuh determinasi menghadapi mantan timnya. Ia tak melakukan selebrasi berlebihan usai mencetak gol, tapi tetap menunjukkan dedikasi penuh untuk tim barunya. Selain gol, kontribusi Flavio juga terasa lewat pressing dan pergerakan tanpa bola yang membuka ruang bagi rekan-rekannya. Momen ini juga menjadi babak baru dalam karier Flavio. Setelah sempat terpinggirkan di awal musim, pemain asal Portugal itu mulai menemukan performa terbaiknya bersama Persebaya. Sorotan positif dari supporter dan pengamat pun mengalir kepadanya. Andika Ramadhani harus terima amukan bonek. Andika Ramadhani menjadi sasaran amuk bonek imbas hasil imbang yang serasa kalah lawan Persik Kediri. Meski hasilnya imbang, hasil tersebut terasa seperti kekalahan bagi bonek dan Persebaya Surabaya.
Andika Ramadhani pun harus menerima amukan dari bonek karena gagal mengamankan gawang Persebaya Surabaya di menit akhir ke-96. Bonek pun melampiaskan kekesalannya dan memberikan komentar pedas yang tertuju ke Andika Ramadhani di akun Instagram official Persebaya. Banyak para pendukung Persebaya Surabaya ini memberikan komentar kenapa yang diturunkan bukan Hernando Ari, justru malah Andika Ramadhani. Diketahui sebelumnya Hernando Ari juga mendapatkan komentar tidak baik dari bonek setelah blundernya saat menghadapi Arema FC. Lini belakang Persebaya perlu pembenahan. Semoga di pertandingan menghadapi Semen Padang nanti lini belakang sudah kembali lebih baik lagi. Gagal juara fokus amankan kuota kompetisi Asia. Persebaya Surabaya sudah dipastikan gagal bersaing dalam perebutan gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Kendati demikian, Persebaya masih optimistis mampu memaksimalkan di sisa pertandingan. Melalui akun Instagram official Persebaya, pihaknya masih optimistis mampu bermain di kompetisi Asia. Masih ada asa tersisa, kuota Asia yang menanti untuk diperjuangkan. Tetap tegakkan kepala, Jol. Kita belum selesai. Tulis akun Persebaya di Instagram dikutip pada Selasa, 6 Mei 2025. Untuk menjaga peluang bermain di Asia, Paul Munster langsung menggelar evaluasi setelah pertandingan melawan Persik kemarin. Pertandingan sudah selesai, kita sudah tahu evaluasinya, katanya dalam konferensi pers setelah pertandingan di Kediri. Persebaya saat ini masih menyisakan 3 pertandingan yang terdiri 2 kandang dan 1 tandang. Laga terdekat, Persebaya bertanding melawan Semen Padang pada Minggu, 11 Mei 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saatnya evaluasi tim jelang hadapi Semen Padang. Persebaya Surabaya akan menghadapi Semen Padang dalam laga lanjutan. Liga 1 pekan ke-32 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 11 Mei 2025 mendatang. Paul Munster, pelatih Persebaya, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan evaluasi untuk mengamalkan poin di kandang saat menjamu Semen Padang. Saya akan evaluasi. Game sudah selesai, kita sudah tahu evaluasinya, katanya. Paul mengaku kecewa dengan hasil yang didapat Persebaya saat menjalani laga pekan ke-31 melawan Persik. Tim besutannya yang sudah unggul terpaksa sirna setelah diimbangi gol menit akhir Persik. Akan kembali menunjukkan video untuk evaluasi dan berusaha dengan pemain, ucapnya. Ia tidak ingin kegagalan menang saat menghadapi Persik terulang di laga lawan Semen Padang nanti. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya bersama tim akan mengoptimalkan waktu jeda untuk mendapatkan 3 poin. Fakta unik di pertandingan Persebaya versus Persik Kediri. Kegagalan Persebaya Surabaya mengemas poin penuh di kandang Persik Kediri membuat gelar juara Liga 1 jatuh ke tangan Persib Bandung. Di balik hasil-hasil seri tersebut tersimpan 2 fakta menarik. Pertama, ada mantan pemain yang selalu menyusahkan. Dalam laga ini boleh disebut sebagai harinya mantan. Sang mantan berhasil mencetak gol. Dari kubu Persebaya, ada Flavio Silva. Striker kelahiran Guinea Bissau berpaspor Portugal itu membobol gawang Persik Kediri. Tim yang pernah dibelanya musim lalu saat jelang babak pertama usai. Gol ini sekaligus menutup jeda laga dengan skor 2-1. Sementara di kubu Persik, ada Zé Valente. Menariknya, pemain asal Portugal ini bolak-balik membela Persebaya dan Persik. Musim 2022-2023. Ia berseragam Persebaya, semusim kemudian pindah ke Persik dengan status pinjaman. Dan musim ini sepenuhnya milik Persik. Dan yang kedua, Persebaya belum pernah menang di kandang Persik Kediri 4 laga beruntun. Duel antara Persik dan Persebaya selalu melahirkan tensi dan intensitas tinggi. Sebelum laga ini, 8 pertemuan di Liga 1 antara Persik dan Persebaya, tim tamu tak pernah menang, dan rekor tersebut kembali berlanjut. Padahal, misi Persebaya Surabaya kemarin adalah memutus tren buruk di kandang Persik Kediri. Kemenangan sudah di depan mata, namun selalu gagal di saat menit terakhir pertandingan. Biangkerok kegagalan Persebaya hadapi Persik. Hasil imbang menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya membuat pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Munster menilai banyak peluang emas yang terbuang sia-sia, serta buruknya konsentrasi di menit akhir yang mengakibatkan gol penyeimbang kedudukan dari Persik Kediri. Sangat disayangkan banyak peluang terbuang sia-sia. Seharusnya tadi bisa tercipta 7 atau 8 gol. Lalu di detik-detik terakhir kami kebobolan dan seharusnya itu tidak terjadi. Jadi, secara keseluruhan, saya sangat kecewa karena mentalitas kami adalah meraih kemenangan hari ini, ungkap pelatih asal Irlandia Utara itu. Munster menambahkan timnya seharusnya bisa meraih 3 poin penuh, namun kebobolan di menit terakhir menjadi faktor kegagalan mereka. Seharusnya kami bisa menang, tapi di detik-detik akhir Anda bisa lihat bahwa kami kebobolan dan gagal menang dari situasi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Itu sudah sangat jelas dan skornya jadi 3-3, imbuhnya.